apa kabar? Nah, saya sih bersama Bung Rocky akan membawa kabar baru lagi yang saya kira mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu dan sudah bisa memprediksi gitu bahwa harga-harga akan terus naik. Sekarang sudah dimulai dengan gas yang non subsidi, Bung Rocky ya. Jadi diputuskan naik per tanggal 27. Per tanggal 27 berarti hari ini hari libur kita dapat bonus kenaikan harga harga gas non subsidi itu. Ya itu tidak bisa dihindarkan karena kita tahu kesulitan keuangan, kita tahu kemampuan bertahan petani, kita tahu macam-macam tuh. Jadi kalau kita tahu itu, kendati itu non subsidi, tetapi impact-nya itu tetap akan nyampe juga tuh, karena itu adalah apa namanya kebutuhan dasar itu. Nah, jadi banyak orang beralih nanti. Jadi bisa aja mereka kemudian selama ini menggunakan non subsidi karena dia udah nggak kuat, jadi dia beli yang ya itu masalahnya itu. Begitu terjadi kesulitan untuk mencapai harga itu, ya kecurangan pasti jalan tuh, dan kecurangan itu masuk akal. Si pembeli apa namanya yang subsidi itu dia jual ke yang non subsidi itu, tetangganya mungkin non subsidi, dia beli lebih, dia jual. Jadi bisnisnya bakal muncul di situ tuh. Dan ini semua adalah akibat dari semacam ya kegagalan perencanaan aja kan, kegagalan antisipasi. Di kesibukan kita dengan politik itu mengabaikan faktor dasar ekonomi. Itu kompor mak-mak. Ini masalahnya begitu aja tuh. Dan diperkirakan ini soal harga ini saya kira harga minyak juga pasti akan segera mengalami, kalau menurut istilah pemerintah, penyesuaian gitu, bukan kenaikan. Dengan kenaikan harga minyak di pasaran dunia yang sekarang udah tembus di atas 100 US dollar per barrel lebih gitu. Ya tentu pemerintah akan bilang ya kita masih punya sumber alternatif, biodiesel segala macam itu. Tapi tetap itu akan mempengaruhi postur APBN karena di-pack terhadap pada harga 63 dolar. Jadi kita melihat sebetulnya ada eskalasi di dalam ya eskalasi maksudnya kerumitan kehidupan ekonomi, tetapi pemerintah menganggap bahwa ya udahlah itu urusan rakyat. Urusan kami pemerintah adalah tetap ingin memperpanjang kekuasaan. Kan begitu soalnya kan. Jadi sebetulnya kita melihat bahwa bukan sekedar empatinya nggak ada, tapi pengetahuan dia tentang kesejahteraan rakyat nggak ada itu. Jadi soal-soal semacam itu. Dan ya memang ajaib aja kan, tiba-tiba ada ide dalam 1-2 hari semuanya orkestrasi supaya perpanjang menunda pemilu. Padahal mungkin baru sebulan lalu undang-undang pemilu disahkan bahwa pemilu udah ditetapkan tanggalnya tuh berapa Februari 2024. 14 Februari. Iya. DPR yang sama dengan yang minta penundaan kan otaknya sama kan? Sebulan lalu mereka setuju untuk sama 2024. Sekarang dia minta ditunda, kan bagaimana konsistensinya? Jadi kalau kita lihat ya memang di dalamnya ada kayak perkoncoan aja sebetulnya tuh. Dan bisa kita bahas lebih lanjut yang kita udah bahas kemarin bahwa ya ini karena tukar tambahnya nggak berhasil maka berlangsunglah perkoncoan itu tuh. Jadi DPR kok bisa ya DPR tuh nggak bisa malu, dia baru putuskan udah oke, kita bikin pemilu 2024, tanggalnya udah ditentukan, KPU udah setuju tuh, pemerintah setuju, DPR setuju tuh. Tiba-tiba dalam 3 minggu dia berubah pikiran tuh. Nah itu tidak mengagetkan karena presiden juga sudah berubah pikiran. Jadi dia membaca juga sinyal presiden, bahwa presiden juga ya doyan juga kalau diperpanjang, maka menempel mereka di situ tuh, menempel pada kecurangan sebetulnya, atau kalau kecurangan masih ya apa istilahnya yang tepat ya, orang yang nggak bisa mikir itu artinya ya dia ikut aja apa maunya orang yang di atasnya kan. Jadi kan sebenarnya gampang banget logikanya. Jadi kalau akan ditambah lagi 3 tahun, berarti ya siap-siap antri minyak goreng sampai tahun 2027 gitu. Kemudian siap-siap semua barang-barang naik, pajak-pajak akan naik. Dan saya sih sudah bisa membayangkan bahwa nanti yang diubrak-ubrak itu ketika jadi pajak, dan pajaknya itu pasti dari rakyat yang akan atau segala macam hal mau dipajakin ini kan, dengan cara dengan melihat ekonomi seperti sekarang ini. Ya memang cuma itu sumbernya, dan peningkatan segala macam
ya jenis pajak baru akan dipakai lagi kan. Dan sebetulnya kita ingin tahu apa sih sebetulnya kepentingan menunda pemilu itu. Artinya memperpanjang COVID, kan begitu kan? Karena belum laku semua itu PCR kitnya itu. Jadi kita nggak tahu apa intinya atau apa poinnya menunda pemilu itu. Karena krisis ekonomi, krisis ekonomi itu udah berlangsung bahkan sebelum COVID kok, gimana? Jadi memang mesti dipercepat. Kan kita selalu bilang lebih baik percepat end game daripada memperpanjang. Dan kalau presiden merasa bahwa partai-partai bilang ya udah 73% presiden, ya udah, artinya presiden udah sukses. Ini saatnya dia mundur supaya dia nggak meninggalkan ketidaksuksesan. Bisa 2 bulan lagi dia nggak sukses justru itu. Kan paling bagus dia mundur sekarang. Saya Presiden Republik Indonesia karena saya udah merasa cukup, maka saya mundur aja tuh. Udah sukses kan. Bukan nambah justru bisa jadi kejeblos lagi itu. Nah ini jebakan-jebakan Batman semacam ini yang kita ingin terangkan melalui etika politik kan. Jadi apa dasarnya menunda pemilu? Kalau ekonomi ya memang buruk ekonomi kok dari awal tuh. Apalagi coba kita nggak ada poin apa-apa kan selain soal ekonomi yang diajukan tuh. Padahal sebetulnya ya nggak ada jaminan bahwa nanti setelah pemilu ekonomi membaik. Kalau tren ekonominya memburuk terus kan, karena trennya memburuk maka ditipulah dengan survei itu seolah-olah baik. Padahal seluruh faktor yang menerangkan publik gembira dengan capaian presiden itu buruk semua kan. Kan mestinya kan yang diukur adalah janji presiden dengan yang sekarang, bukan apa yang dicapai sekarang kan. Kan presiden berjanji keluarin satu-satu tuh. Ini kartu pintar, ini kartu belajar, ini kartu prakerja, terus apa lagi, ini kartu sembako tuh. Jadi semua kartu dikeluarkan presiden dan janji kartu itu nggak ada satupun yang terpenuhi itu. Karena satu-satunya kartu yang dia nggak keluarkan adalah kartu dungu yang masih disimpan di kantongnya. Oke, dengan logika itu justru menarik ini. Saya membaca usulan dari Antoni Budiawan ya. Saya kira ekonom kita ini dia mengusulkan ke dalam situasi sekarang itu yang tepat bukan dimundurkan, justru dimajukan. Logika dia menarik. Satu misalnya dimundurkan. Ya, dimajukan, bukan dimundurkan. Kenapa? Ya. Karena dalam situasi sekarang katanya satu kita pemerintah itu masih boleh melanggar ketentuan defisit anggaran dari lebih dari 3% ya melalui PBB itu. Jadi masih mungkin. Dan udah Bank Indonesia juga masih boleh membantu kan sampai tahun 2003 masih boleh. Jadi artinya sebenarnya pemerintah bisa masih aman kalau menyelenggarakan pemilu. Dan kedua kata dia justru dalam situasi ketika seperti saat ini ada pemilu itu ekonomi bisa berputar. Ya memang betul banyak ketika pemilu itu banyak stimulus ekonomi muncul kan banyak macam-macam, bahkan termasuk money politik itu pun juga stimulus ekonomi sebenarnya kan. Itu maksudnya kan dulu juga ya kenapa nggak ada pilkada aja sebetulnya tuh kalau mau putar ekonomi kan itu kan seluruh pemain itu taruh uang di situ, apalagi kalau pemilu dimajukan kan oligarki juga bergembira kan langsung dapat kepastian sebetulnya tuh mau bantu terus mau ngijon lagi apa enggak kan, atau ada orang baru yang mau diijon oleh oligarki. Jadi sebetulnya ekonomi pasti berputar. Kalau kita bilang 2 minggu lagi pemilu, wow itu ekonomi langsung booming itu. Segala macam kreativitas muncul, tukang poster segala macam, tukang kaos, tukang kalender segala macam. Itu. Ya. Dan itu pasti dengan sendirinya mengundang dana oligarki itu. Kan oligarki kan langsung panik tuh, ini siapa ya dia keluarin duit. Jadi kalau dipercepat justru ekonomi berputar tuh. Ya betul logika semacam itu. Dan memang itu urutannya kan, begitu ada pemilu begitu ada ekonomi yang tumbuh tuh. Apalagi kalau sekarang orang merasa bahwa ya karena pemerintah cabut semua subsidi, ya mending kita dapat balik lagi pada prinsip lama, kami menerima serangan fajar kan begitu kan. Ya, jadi logika memang kalau sudah buntu akal orang jadi terbalik-balik gitu. Kita sudah membuktikan bahwa ekonomi itu berputar selama dari pemilu ke pemilu, lepas dari bahwa itu akan dana nggak jelas gitu ya. Karena tapi dana itu semua keluar dari kantongnya kan gitu. Sementara kalau nggak peduli dia hantu blau, hantu merah atau hantu hijau tuh. Enggak, yang penting uangnya berputar tuh. Ya. Dan itu yang disebut politik serangan fajar. Itu yang ditunggu publik sekarang. Karena publik nggak peduli lagi, silahkanlah mau kalian korupsi, tapi tolong serangan fajar dipercepat. Kira-kira begitu. Oke, jadi pesan kita
saya kira mesti ada falsafah Jawa dulu yang sering diomongin oleh Pak Harto nih, Bung Rocky. Ojo gumunan, ojo kagetan gitu. Kalau ada harga-harga naik lagi. Dan ini akan diikuti, masing-masing kita tahu barang-barang yang akan ikut naik di situ tuh. Yeah. Dan pemerintah tentu akan datang lagi dengan survei baru bahwa tingkat kepuasan naik 83% bersamaan dengan naik harga-harga. Kan begitu nanti. Oke, ada kasus lain juga saya kira yang menarik, ini sempat heboh sejak beberapa pekan lalu, yakni kasus Nur Hayati, ini seorang bendaharawan desa yang melaporkan kasus korupsi kepala desanya di Cirebon, dan kemudian malah dia ditetapkan jadi tersangka, tapi karena kemudian muncul petisi dan ramai sekali macam, sampai kemudian sahabat Anda ini Pak Mahfud MD turun tangan, dan kasusnya akhirnya ini dilepaskan gitu. Dan tetapi kemudian yang menarik adalah pesan dari Pak Mahfud MD, dari katanya dia mendapat pesan dari Pak Jokowi, jangan pernah takut untuk melaporkan kasus korupsi. Tapi gimana ya, orang nggak takut ngadepin kasus semacam ini kalau nggak ini karena di Jawa ya, jadi fokus orang di media bisa meramaikan dan sebagainya. Kalau itu tempat-tempat jauh yang jauh dari sorotan media kan saya kira ini orang pasti takut lah untuk melakukan korupsi. Iya, jangan takut melaporkan korupsi, itu kata apa tadi pesan Pak Jokowi pada si Nur Hayati tadi. Iya, pada Pak Mahfud. Tapi apa Pak Mahfud pernah bertanya sebelumnya pada Pak Jokowi? Kalau soal Ubedillah itu bagaimana Pak? Kan mestinya begitu kan? Kenapa nggak diproses tuh? Jadi soal-soal beginian yang seolah-olah mainan kecil, lalu mainan besar mau dilupakan kan? Kan yang lebih bahaya adalah yang pelaporan yang di dalamnya ada unsur politik. Ini kalau kepala desa yang ada unsur politik itu kan, di antara sekretaris dan kepala desa. Cuman ibu sekretaris desa itu merasa bahwa saya mesti melapor karena hati nuraninya terganggu. Demikian juga Ubedillah, hati nuraninya terganggu. Kenapa dia dibully dan bahkan dilaporkan balik tuh. Dan kasusnya nggak diproses kan? Kan mestinya KPK ini udah 2 bulan loh Ubedillah melaporkan kasus anak presiden. Jadi kita mau lihat keseimbangan berita minimal, bukan keseimbangan arah hukum ya. Paling nggak berita tuh. Nah kita mau tunggu Pak Mahfud akan datang lagi dan mengatakan bahwa oke, soal kasus Ubedillah Pak Presiden bilang teruskan penyidikannya. Itu baru. Kalau itu sudah ada payung hukumnya itu soal orang yang melaporkan itu, bahkan malah kalau nggak salah perpres atau kerpresnya itu orang mendapatkan hadiah gitu berapa per mil dari kerugian negara gitu kan. Ya mesti ya Nur Hayati terima sekarang, dan harusnya semua orang diperlakukan sama. Jadi bakal bangkrut juga negara karena kalau dikasih hadiah tiap hari itu mungkin separuh dari penduduk Indonesia itu punya kasus. Dan separuhnya lagi pasti akan jadi pelapor gitu kan. Kan begitu jadinya. Ya bangkrutlah negara tuh. Tapi tetap moral dari cerita ini adalah keinginan kita untuk membersihkan negeri, bukan sekedar kepala desa, sampai pada kepala negara urusannya itu kan. Jadi kalau belum sampai pada kepala negara ya anak kepala negara dulu lah yang supaya kita terlatih melihat bahwa hukum dan janji itu berlaku setara. Itu intinya kan. Jadi jangan Pak Mahfud tiba-tiba gembira karena Presiden kasih pesan supaya jangan takut melapor. Sementara saudara Ubed itu bisa dilaporkan kembali karena pencemaran nama baik. Dan kasusnya itu seolah-olah didiamkan oleh KPK. Kan itu. Moralnya kan di situ. Oke. Pesan kita saya kira tetap harus kita kawal kasus-kasus semacam ini, dan jangan juga tapi kemudian kaget kalau muncul noise lain yang lain gitu, karena tadi saya membaca itu misalnya tulisan atau bukan tulisan ya, diwawancarai mantan Menteri Agama Lukman Saifuddin yang dia menyatakan bahwa yang benar gonggongan itu ya lebih itu soal perpanjangan pemilu ini, bukan soal azan tadi yang lebih sebagai gonggongan. Ya, kita masih akan lihat ujung dari soal gonggong-menggonggong ini, dan kelihatannya isu-isu besar sekarang justru digonggongi oleh ketua-ketua partai itu kan, supaya ribut di antara mereka sendiri itu penipuan suaranya ada di situ tuh. Dan suara Caimin, suara Airlangga, suara apa lagi nih P3 segala macam itu gonggongan yang membuat bising sistem konstitusi kita. Iya. Dan itu jauh lebih mengganggu daripada suara azan dari masjid dan musola gitu. Oke.
Terima kasih Bung Rocky. Tetap seperti biasa kita akan kawal terus dan Salam. Nah, Oke.